Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Guo Yuhao sudah memberitahu semua orang tentang rencana ini. Jadi, ketiga Legius Jiwa telah melakukan persiapan untuk lepas landas di dalam TV Plan spektralnya. Guo Yuhao segera mengadakan pertemuan begitu dia kembali dan mengumpulkan semua anggota senior Sekte Tang. Guo Yuhao tidak memberitahu Bebe bahwa dia telah menemukan keberadaan Kaisar Biru Perak. Sekarang bukan saatnya untuk memberitahunya tentang itu karena itu akan mempengaruhi suasana hatinya. Guo Yuhao hanya memberitahu semua orang apa yang dia temukan dalam pengintaiannya terhadap Kekaisaran Ryu, tepatnya di Kota Bercahaya. Wajah semua orang menjadi hitam ketika mereka mendengarkan deskripsinya, dan terutama ketika mereka mendengar Guo Yuhao menggambarkan Legionis Jiwa Kekaisaran Ryu. Ini lebih merepotkan daripada yang kita duga. Bebe menurutkan kering saat dia berbicara. Kekaisaran Ryu tidak mungkin menebak rencana kita, tapi pertahanan Kota Bercahaya mungkin sudah terlemah. Ini adalah ibu kota Kekaisaran Ryu dan pertahanan mereka tidak diragukan lagi. Ketat dan sangatlah ketat. Melihat situasinya saat ini, akan sangat sulit bagi kita untuk menyebabkan kerugian yang signifikan bagi Kota Bercahaya. Sulit bagi kita untuk tidak ditemukan bahkan dengan domain gangguan spiritualmu, kecuali kita dapat menghancurkan alat jiwa pengintai udara di sekitar Kota Bercahaya sesegera mungkin. Tetapi jika kita melakukan itu, kota akan diperingatkan. Guo Yuhao mengangguk dan berkata, cukup sulit untuk menghancurkan alat jiwa pengintai di sekitar Kota Bercahaya karena mereka semua terkait dengan alat jiwa di depan mereka. Bagian depan alat jiwa yang sangat besar itu akan berusaha mencegat begitu serangan ditemukan. Susansi berkata, sulit bagi kita untuk berhasil dengan situasi saat ini. Mengapa kita tidak memilih target lain? Bahkan jika kita tidak menyerang Kota Bercahaya, aku percaya bahwa mereka akan membawa pasukan mereka kembali, sama kita dapat menyebabkan kekacauan total di Kekaisaran Ryu. Guo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, Kekaisaran Ryu sudah memberikan banyak tekanan pada kita. Satu-satunya hal adalah mereka tidak mengerti bagaimana kita beroperasi. Peluang ini hanya akan datang sekali, dan Kekaisaran Ryu akan jauh lebih sedikit mobile tanpa Legius Jiwa mereka. Karena itu, kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah tahu kapan kesempatan lain seperti ini akan muncul lagi. Bebe tersenyum tipis pada Guo Yuhao dan berkata, sepertinya kamu sudah punya rencana di Junior. Bagaimana kita akan melakukannya? Mata Guo Yuhao terpejam. Kita harus mulai dari alat jiwa pengintai udara itu. Alat jiwa pengintai udara sangat mahal dan menghancurkan satu sudah akan memberikan Kekaisaran Ryu sakit hati. Selain itu, kita hanya bisa menyelesaikan serangan kita dengan menghancurkan alat jiwa pengintai udara. Rencanaku adalah seperti itu. Guo Yuhao menjelaskan dengan singkat apa yang dia pikirkan. Semua orang mengaku ketika mereka mendengar deskripsinya, tetapi hanya Tang Wutong yang menurutkan kening. Itu terlalu berbahaya Yuhao. Jika kamu ditemukan, kamu akan segera diserang oleh alat jiwa yang terhubung. Meskipun kita semua percaya pada kemampuanmu, kekuatan serangan alat jiwa yang terhubung itu terlalu kuat. Guo Yuhao menjawab, aku tidak akan memiliki kepercayaan diri sebelum menjadikan Lia sebagai rohku. Karena Kekaisaran Ryu telah mengembangkan penelitian mereka menjadi detektor spiritual, tetapi bergabung dengan Lia telah meningkatkan kekuatan spiritualku ke tingkat yang jauh lebih rumit. Dan aku bisa menutupi dan meniru segala sesuatu di sekitarku dengan lebih sempurna. Ini berarti bahwa alat jiwa pengintai Kekaisaran Ryu akan kesulitan mendeteksiku. Sementara hanya pendeteksi spiritual yang bisa melakukan itu sejak awal. Namun masalah terbesar dengan pendeteksi spiritual adalah jangkauannya. Aku dapat mengatakan dari penyebaran detektor spiritual Kekaisaran Ryu bahwa produk penelitian mereka saat ini hanya memiliki jangkauan sekitar 500 meter. Dalam keadaan seperti itu, aku hanya bisa melakukan apa yang harus kulakukan tinggi di langit dan menargetkan alat jiwa pengintai udara dan mengabaikan yang ketinggian rendah, dan mereka tidak akan menemukanku. Alat jiwa pengintai udara yang menghubungkan bersama dengan alat jiwa di depan adalah yang paling efektif karena ada ruang yang cukup untuk mencegat setiap serangan terhadap mereka. Alat jiwa pengintai ketinggian rendah itu jauh lebih mudah
untuk ditangani. Semua orang mengangguk terus-menerus ketika mereka mendengarkan diskusi meyakinkan Huo Yuhao Tang Wutong adalah satu-satunya yang masih ragu di matanya saat dia menatapnya. Baiklah, karena memang begitu, sudah beres kamu. Harus hati-hati Yuhao, tidak ada yang dapat membantumu dalam hal ini dan kamu harus memprioritaskan keselamatanmu di atas segalanya. Kamu harus segera pergi. Jika kamu menemukan kesalahan, paling-paling kita hanya akan meninggalkan kesempatan ini. Bebe mengingatkan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk, jangan khawatir kakak tertua. Aku akan berhati-hati. Kekaisar Ryu terlalu percaya diri dalam alat jiwa pengintai udara mereka. Setelah misi ini mereka akan menyadari bahwa kita tidak bergerak cepat dari satu tempat ke tempat lain di laut. Dan mereka akan bingung dengan kemampuan kita. Karena itu kita akan memberi mereka sesuatu yang bagus kali ini. Tang Wutong tiba di samping Huo Yuhao dan berkata, biarkan aku pergi bersamamu. Kita bisa saling mendukung jika kita bersama. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Tidak Wutong, kali ini berbeda. Aku akan menjadi lebih fleksibel jika aku sendiri dan aku tidak akan mudah ditemukan. Dengan kekuatan spiritualku saat ini, kemungkinan aku tidak akan ditemukan bahkan jika detektor spiritual menyapuku. Tapi jika kamu ada, detektor spiritual dan detektor osilasi dapat dengan mudah melihatmu jika mereka menyapumu. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Tang Wutong diam-diam mengulurkan tangan dan mencubit pinggangnya saat dia memelototinya dengan mengancam. Otot-otot wajah Huo Yuhao bergerak. Jangan khawatir, aku akan sangat berhati-hati untukmu. Tang Wutong dengan lembut bersandar ke lengan Huo Yuhao. Aku akan menunggumu, hati-hatilah. Ya. Huo Yuhao menarik Hei itu bersamanya dan langsung pergi ke gudang. Bebe segera mengumpulkan 3 legiun jiwa dan bersiap untuk bertempur. Dia memerintahkan legiun jiwa alter berat dan legiun jiwa sekte Tang ke gudang untuk memindahkan sesuatu. Langit sudah berubah sepenuhnya gelap ketika Huo Yuhao keluar dari demi spektralnya. 1 jam kemudian, dia menatap kota bercahaya di kejauhan dan dia bisa melihat cahaya dari api di ribuan rumah. Dia harus mengakui bahwa kota ini yang merupakan kota terbesar di benua ini akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada siapapun yang datang ke sini. Untuk pertama kalinya, adegan kota di malam hari adalah yang paling indah yang pernah dilihat oleh Huo Yuhao. Huo Yuhao menghela nafas. Maaf, kedamaian kota bercahaya ditakdirkan untuk dihancurkan malam ini. Huo Yuhao sudah menggunakan armor perang Dewa Es. Sekarang dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan rona biru gelap agar tidak bersinar. Dan seluruh tubuhnya tampak menghilang ke langit malam. Tidak ada sedikit pun jejak rasa dingin yang hebat dari armornya yang dilepaskan. Huo Yuhao akan sangat berhati-hati bahkan tanpa peringat Tang Wutong. Kehidupan dan kematiannya dikaitkan dengan 3 legiun jiwa karena Demi Plan spektralnya adalah pedang bermata 2. Jika Huo Yuhao masih hidup, semua orang di dalam Demi Plan bisa menjadi pasukan tentara hantu yang akan tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Tetapi jika dia mati, maka semua orang di sekte Tang dan 3 legiun tidak akan pernah meninggalkan Demi Plan spektralnya. Ini bukan karena dia tidak ingin melepaskan semua orang sebelum dia keluar, namun mereka terlalu dekat dengan kota bercahaya dan semua orang akan dengan mudah ditemukan jika mereka keluar. Karena itu, ia harus mengambil resiko ini. Dia tidak mengambil resiko ini untuk dirinya sendiri. Dia mewakili beberapa ribu jiwa. Dia juga mewakili harapan terakhir benua Doulo. Dia tidak punya pilihan dan ia harus berhati-hati. Dengan armor perang Dewa Es-nya, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwanya yang tebal mengalir melalui baju besi dan memasuki tubuhnya terus-menerus. Armor itu hampir seperti bagian dari kulitnya dan mungkin bahkan bagian dari kerangkanya. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan atau perbedaan, selain fakta bahwa seluruh tubuhnya menjadi sedikit lebih gemuk. Sayap baju zirah itu perlahan-lahan terbuka di belakangnya. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Armor perang Dewa Es tidak mengkonsumsi kekuatan jiwa dari Huo Yuhao sehingga bisa membawanya lebih dari 7.000 meter di udara. Fakta ini sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh alat jiwa lain di dunia. Ada 2 bahaya besar di dataran tinggi, suhu yang lebih rendah dan udara yang tipis. Armor perang Dewa Es meniadakan efek dingin yang ekstrim dan armor itu sendiri dapat menyerap energi dari suhu rendah di sekitarnya dan memberi energi itu kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah pernah berusaha melampaui 10.000 meter di langit dengan alat jiwa berbentuk manusia ini. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dan dia tidak akan jatuh bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan jiwa untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dia hanya akan melayang-layang di udara yang sangat tipis dan
Perasaan itu sekaligus mistis serta menakutkan. Huo Yuhao tidak tahu apakah dia adalah manusia pertama yang terbang setinggi itu, tapi dia tidak melihat makhluk hidup lain di ketinggian ini. Dia menggunakan deteksi spiritualnya untuk membuka jalan di bawah penutup imitasi dan melonjak ke udara pada saat tidak ada alat jiwa pengintai menyapu jalannya. Huo Yuhao mencapai 1000 meter dalam sekejap mata. Kebanyakan alat jiwa pengintai ketinggian rendah tidak lagi efektif pada ketinggian ini. Tetapi Huo Yuhao bahkan lebih tinggi, 2000 meter, 3000 meter, 4000 meter, dan di 5000 meter. Dia pergi sejauh 6000 meter sebelum dia mengendalikan armornya untuk menstabilkan dirinya saat dia melayang di udara. Temperatur di ketinggian 6000 meter sangatlah rendah, tetapi suhu rendah seperti itu dianggap sebagai sumber yang baik untuk armor perang Dewa Esnya. Huo Yuhao sangat mengagumi baju besi ini. Aku seperti Dolo Transcendent dengan baju besi ini menyala. Meskipun Kekaisaran Ryu telah menghasilkan alat-alat jiwa berbentuk manusia, milikku dibuat dari bahan-bahan yang tak tertandingi, dan itu telah menghabiskan banyak upaya serta waktu. Dari kerusuhan, alat jiwa berbentuk manusia seperti ini juga dibuat dari teknologi mekanis sektetang, sehingga alat jiwa dari Kekaisaran Ryu masih relatif lebih lemah. Huo Yuhao kini sudah mulai bergerak seperti yang dia pikirkan. Deteksi spiritualnya berkembang sejauh dia bisa. Dia berada di 6000 meter di langit, dan dia tidak percaya bahwa Kekaisaran Ryu dapat menempatkan hambatan spiritual pada ketinggian ini. Huo Yuhao mengamati segala alat jiwa yang ada. Di ketinggian 5000 meter, ia menemukan alat jiwa jenis satelit. Itu dapat mengirimkan informasi sejauh 250 km. Yuhao meletakkan plat logam pertama pada alat itu. Huo Yuhao mundur diam-diam setelah menyelesaikan tugasnya. Dia mengamati selama beberapa waktu dan mengamati alat-alat jiwa pengintai di sekitarnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang terjadi, dan semua tenang serta baik-baik saja. Upaya pertama adalah yang paling penting karena meletakkan dasar bagi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Huo Yuhao dengan cepat mulai bergeser ke langit. Dia memasang plat logam pada semua alat jiwa pengintai udara di atas Kekaisaran Ryu. Ada 63 alat jiwa pengintai dari berbagai jenis, 3000 meter di langit, dan masing-masing sangat jauh dari yang lain. Ada lebih dari 400 alat jiwa pengintai dari semua jenis antara ketinggian 500 meter dan 1000 meter. Ada sekitar 270 pada 1000 meter dan ada lebih dari 160 pada 500 meter. Gelombang-gelombang pengintai terus menyebar dan Huo Yuhao terus menghindarinya serta melaksanakan pekerjaannya. Meskipun tidak setiap jenis gelombang pengintaian dapat menemukannya, Huo Yuhao harus mengutamakan keselamatan saat ia mencoba yang terbaik untuk mencegah gelombang apapun dari menyentuhnya. Setelah dia menyelesaikan instalasi terakhir pada 1000 meter, dia berhenti di udara sebelum dia menghilang di luar cakrawala. Huo Yuhao bisa merasakan pusing di otaknya yang merupakan pertanda terlalu banyak mengkonsumsi energi. Huo Yuhao terbang ke kejauhan dan turun ke tanah di daerah yang relatif lebih aman. Dia menyilangkan kakinya. Dia terengah-engah. Wajah Huo Yuhao sedikit pucat dan matanya penuh kelelahan. Namun ada juga kegembiraan di matanya. Huo Yuhao sepenuhnya yakin bahwa tidak ada orang lain di benua Dolo yang bisa mencapai apa yang baru saja dia lakukan. Bahkan demi Dolo tidak bisa melakukan itu. Huo Yuhao menatap langit. Meskipun dia tidak bisa melihat alat pengintai jiwa yang telah dia kerjakan, matanya penuh dengan kepuasan pada saat ini. Sebuah bayangan cantik muncul dari tubuh Huo Yuhao. Itu Lia, Putri Duyung. Dia duduk di sampingnya. Itu saja, sebuah lagu yang indah bisa terdengar. Tetapi Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang bisa mendengarkannya. Melodi yang indah berputar di sekitar lautan spiritualnya dan kelelahannya lenyap seperti benang sutra dari kepompong. Dia memulihkan semua kekuatan spiritualnya yang telah dia keluarkan dengan kecepatan yang luar biasa. Ini bukan keterampilan jiwa Huo Yuhao, sebaliknya ini adalah kemampuan bawaan dari Putri Duyung. Dia tidak berbicara dengannya, tetapi hanya bernyanyi begitu indah dengan senyum tipis di wajahnya. Segalanya gelap di sekitar, tetapi juga sunyi dan tenang. Huo Yuhao dengan cepat memasuki meditasi ketika dia mendengarkan lagu Lia. Dia masih tokoh utama misi ini dan dia harus memulihkan apa yang telah dia keluarkan secepat mungkin. Inti jiwa Huo Yuhao menyerap kekuatan spiritual terus-menerus ketika Lia bernyanyi untuknya, dan itu mempercepat regenerasinya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.